Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Naam, thayyib fi hadhil fursah insyaallah sanastamiru dirasatana al-yaum fi maddatina al-jadidah. Insyaallah pada kesempatan sekarang ini kita akan melanjutkan kembali materi daurah Ramadan kita pada materi yang baru, yang mana materi ini masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu yang sangat penting dalam ilmu nahwiyah itu, yaitu ilmu i'rab ya. Nah, di sini tentu kita masuk kepada bab bagian i'rabnya. Nah, di sini mudah-mudahan kemarin yang tidak hadir sudah melihat di rekaman sebelumnya ya, karena kita tidak mengulang kembali kecuali memang di rekaman silakan di apa namanya disimak ya. Jadi sekarang kita tinggal melanjutkan ke bagian selanjutnya karena memang si materinya cukup padat untuk ilmu nahwiyah ini dan mudah-mudahan tersampaikan semuanya seefektif mungkin. Baik, untuk tidak menyita waktu, kita akan langsung lanjutkan materi yang akan kita masuki sekarang tentang i'rab ya. Yang kemarin itu kita berkutat pada i'rab itu terbagi kepada dua i'rab. I'rab itu kan perubahan. Sedangkan kalimat itu kan terbagi kepada tiga ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, baik isim ataupun fi'il, mereka itu yang kedua ini mengalami perubahan. Perubahan itu istilahnya i'rab. Nah, perubahan-perubahan ini apa fungsinya? Kok harus berubah? Ya, betul sekali. Dia ini mempunyai fungsi di dalam tatanan gramatika ya. Yang mana misalkan di sini yang i'rab untuk isim atau perubahan isim itu terbagi kepada tiga. Yang pertama ropa, nasab, dan khofad atau jar. Dia punya fungsinya sendiri. Begitu juga di dalam i'rab fi'il, kapan dia ropa, kapan dia nasab, kapan dia jazm ya. Nah, nanti inilah yang akan kita dalami pada kesempatan pertemuan kita yang kedua ini. Baik, kita masuk sekarang kepada, nah, bahwa kemarin telah kita pelajari ya tentang i'rabul ismi, perubahan-perubahan isim, bahwa isim itu berubahnya kepada marfu, mansub, dan majarur. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian al-asmaul mabniyah. Al-asmaul mabniyat adalah kebalikan dari isim-isim yang mu'rob. Tadi kan isim itu mu'rob ya, isim yang berubah. Nah, ini kebalikannya justru. Ini adalah jenis-jenis nomina atau kata nomina. Kata nomina itu bukan kata benda ya. Tidak selamanya kata benda jadi nomina. Enggak, tetapi nomina itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan kata atau nama tanpa diiringi waktu. Maksudnya kebalikan dari pekerjaan, kan? Kata kerja. Maksudnya. Kebalikan dari kata kerja itu isim. Gitu. Isim itu adalah nomina dalam bahasa Indonesia. Nah, nomina atau isim tadi ya ada nomina i'rab, ada nomina yang apa namanya? Yang bina. Nah, i'rab yang berubah, bina yang tetap. Nah, ini kita masuknya kepada yang binanya, yaitu kebalikan daripada yang i'rab. Di sini bahwa isim-isim yang mabni atau isim-isim yang tidak berubah atau kebalikan daripada isim yang mu'rab, nah ini tidak berubah. Yang pertama adalah isim domir. Sebentar, mungkin slide-nya akan saya perbesar. Nah, yang pertama adalah isim domir. Jadi isim domir ini termasuk kepada isim mabni, ya, isim yang tidak pernah berubah harokat akhirnya ataupun huruf-huruf akhirnya. Jadi kata ganti orang itu seperti kalau dalam bahasa Indonesia dia, kamu, saya, kami, kita, mereka, dan lain sebagainya. Itu isim domir. Atau di kita di Indonesia disebutnya pronomina. Atau orang Inggris sebutnya pronoun. Pronoun. Nah, ini untuk kata ganti orang ini seperti domir huwa, mahum, ya huma, hunna,
anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu itu adalah kata ganti orang yang termasuk isim-isim yang mabni. Mabni itu tidak pernah berubah. Misalkan kalau domir huwa tidak pernah menjadi hui atau huwu, nggak pernah berubah harokat akhirnya. Begitu juga domir anta tidak akan pernah berubah menjadi antu dan tidak akan pernah berubah dari anta menjadi anti karena anti memang itu kebalikannya. Kalau anta untuk laki-laki, kalau anti untuk perempuan dan anta dan anti dimanapun dia berada tetap saja harokat akhirnya anta dengan fathah, anti dengan kasro itu yang disebut mabni. Tidak pernah berubah apapun posisi kedudukan dia dalam kalimah. Nah itu yang disebut isim mabni itu ya. Jadi kalau orang-orang teknik nyebutnya konstanta. Ini adalah jenis-jenis kata yang bersifat konstan, tidak berubah. Kalau yang mu'rob atau yang berubah itu semacam variabel, ya. Dia bisa berubah ke sana ke sini. Nah itu yang mu'rob. Nah, kemudian isim yang mabni yang lain adalah ismul isyarah atau kata tunjuk. Ya, seperti ini, itu, di sana, di sini. Nah, itu adalah isim isyarah. Nah, nanti ada penjelasannya di slide selanjutnya dalam bahasa Arabnya. Selain isim isyarah, ada juga isim mausul. Isim mausul itu adalah kata hubung. Ya. Kata hubung itu yang mempunyai makna yang. Kemudian isim istifham. Nah, isim istifham ini adalah kata tanya. Apakah, di manakah, ke manakah. Nah, ini adalah kata tanya. Nah, nanti ada detailnya di slide selanjutnya. Isim istifham dalam bahasa Arab itu apa saja. Atau yang termasuk sebagai isim mabni. Isim-isim yang tetap tanda akhirnya tak berubah ya. Nah, kemudian isim yang terakhir yang tak akan berubah huruf akhirnya atau harokat akhirnya atau tanda akhirnya adalah isim syarat. Ini isim syarat itu adalah yang memberikan eh, apa namanya sebagai alat-alat persyaratan seperti jika titik-titik, apabila titik-titik, kalaulah titik-titik. Nah, itu adalah kata-kata yang mempunyai makna persyaratan. Itu di dalam bahasa Arab pun masuk isim mabni. Nah, detailnya mari kita masuk pada isim mabni. Nah, ini untuk isim domir. Tadi lihat nomor satu kan isim domir. Nah, di sini kita lihat isim domir. Atau kata ganti orang di Indonesia disebutnya sebagai pronomina. Kata ganti orang. Untuk kata ganti orang itu, nah di sini kan dia ada kepada mudzakkar dan ada kepada muannas. Untuk mudzakkar itu huwa huma hum, dia tidak pernah berubah, huwa huma hum tetap begitu. Dan untuk yang perempuan apa namanya? Untuk goibah itu hiya huma hunna, hiya huma hunna ya. Ini tidak akan pernah berubah. Nah, kemudian untuk yang laki-laki bagi mukhotob anta antuma antum. Dan untuk yang mukhotoba anti antuma antunna. Ini mohon maaf ada yang sedikit kebalik ya apa namanya terjemahnya. Sepertinya ini enggak begitu. Asalnya ini di Google Slide masuk ke PowerPoint jadi sedikit terbalik ya, mohon maaf. Harusnya ini ke sebelah kanan. Jadi hum itu artinya mereka, huma itu artinya dia dua orang, huwa artinya dia satu orang. Nah ini sedikit kebalik ya karena formatnya sedikit berbeda ya. Atau mungkin sebentar kita akan coba pindahkan saja dulu, jangan yang ini, biar tidak berubah formatnya ya. Tunggu sebentar. Formatnya kita rubah sedikit, biar tidak bingung ya. Kita lihat dulu format yang benarnya. Baik, ini sepertinya lebih baik di Google Slide. Tunggu sebentar, Google Slide-nya akan kita tampilkan. Nah, ini.
Iya betul, di Google Slide itu lebih 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 cocok ya. Mohon maaf, PowerPoint itu kurang cocok. Kita tutup dulu PowerPoint. Ah, baik. Nah, ini setelah lebih baik ya. Nah, di sini baru terjemahnya betul. Hua dia satu orang. Nah, ini sudah betul. Maaf tadi PowerPoint tidak cocok ya programnya untuk membuka file ini. Huma dia dua orang laki-laki, hum mereka laki-laki. Nah, untuk kata ganti orang ini termasuk mabni, tak berubah huruf akhirnya gitu ya maksudnya. Begitu juga yang goibah. Goibah itu adalah untuk perempuan yang dibicarakan atau orang ketiga. Itu hia huma hunna. Hia dia satu orang perempuan, huma dia dua orang perempuan, hunna mereka perempuan, dan ini pun harokat akhirnya tak akan pernah berubah. Kemudian orang kedua ini yang diajak bicara ya, yaitu mukhotob untuk laki-laki, mukhotobah untuk perempuan. Untuk laki-lakinya anta, antuma, antum. Anta kamu seorang laki-laki, antuma kalian dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Ini tak akan berubah harokat akhirnya, tetap saja begitu. Itu yang disebut mabni ya. Kemudian yang mukhotobah atau untuk perempuan, anti, antuma, antuna ini untuk perempuan. Anti kamu seorang perempuan, antuma kalian dua orang perempuan, antuna kalian perempuan, sama. Harokat akhirnya tak akan pernah berubah ya. Kemudian ana nahnu. Nah, kalau ini mutakalim. Mutakalim itu yaitu orang pertama atau orang yang tidak akan, maksudnya orang yang berbicara ya, dan ini tidak akan pernah berubah. Harokat akhirnya tetap ana dengan sukun, nahnu dengan domah. Itu yang disebut dengan mabni. Nah, ini adalah isim domir. Isim domir itu kata ganti orang, dan isim domir termasuk isim yang tidak berubah akhirnya atau disebut isim mabni. Nah, kita lanjut isim mabni selanjutnya itu yang pertama kan isim domir, yang kedua adalah isim isyarah ya. Nah, isim isyarah ini seperti apa saja? Baik, kita lihat isim isyarahnya. Nah, ini isim isyarah. Isim isyarah itu kata penunjuk atau kata tunjuk. Jadi isim isyarah itu ada untuk yang dekat, ada untuk yang jauh. Ini ada ini dia seorang laki-laki. Hadani ini dia dua orang laki-laki. Haulai ini dia laki-laki ya. Nah, kalau yang jauh buat laki-laki zalika itu laki-laki seorang, zanika itu dua orang laki-laki, ulaika itu mereka laki-laki. Nah, kalau yang perempuan, hadihi ini seorang perempuan, hatani ini dua orang perempuan, haulai ini para perempuan. Untuk mu'annas, untuk perempuan yang jauhnya tilka, itu seorang perempuan. Tanika itu dua orang perempuan, ulaika itu mereka para perempuan. Nah, ini semua hada-hada di sampai ulaika di bawah ini, harokat akhirnya tak akan pernah berubah apapun kondisi dan kedudukan di dalam kalimat. Nah, maka tadi disebutlah ini sebagai isim mabni. Nah, kemudian bisa balik ke belakang. Oh ya, bisa ya. Nah, ini kan yang kedua ya isim isyarah. Lalu yang ketiga apa? Isim mausul. Kata hubung. Kata ganti atau kata hubung ya isim mausul. Kata ganti penghubung. Isim mausul ini termasuk isim mabni. Saja isim mausul itu, nah ini isim mausul itu ya. Atau di dalam bahasa Indonesia disebutnya pronomina relativa. Pronomina relativa. Ini kata ganti penghubung itu maknanya hanya satu, yaitu ada makna yang. Nah, ini pun sama dalam bahasa Arab itu ada untuk mudzakkar, ada untuk muannas, ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki itu alladzi yang seorang laki-laki yang, alladzani dua orang laki-laki yang, alladzina para laki-laki yang. Nah, ini untuk laki-laki. Untuk perempuannya allati seorang perempuan yang, allatani dua orang perempuan yang,
allati, allai. Nah, untuk perempuan jamak itu ada dua pola ya, bisa menggunakan yang mana saja itu boleh. Boleh allati, boleh allai. Jadi itu pokoknya jamak. Atau jamak itu ingat yang kemarin dibahas, jamak bagi orang Arab itu yang lebih daripada dua. Itu jamak. Nah, ini isim mausul pun harokat akhirnya tak akan berubah. Seperti alladzi, harokat akhirnya dengan sukun tetap saja dimanapun posisinya tetap sukun. Atau alladzina, harokat akhirnya dengan fathah tidak akan berubah dimanapun dia berada, baik sebagai objek, baik sebagai subjek, baik sebagai apa namanya pelengkap atau apapun itu, dia tidak akan pernah berubah, tetap harokat akhirnya dengan fathah. Itulah fungsi dari isim-isim yang mabni seperti ini. Nah, kemudian kita ingat kembali ke belakang, isim mabni yang keempat apa? Isim istifham, kata tanya. Nah, isim istifham ini pun tak berubah harokat akhirnya. Kata tanya apa saja dalam bahasa Arab, mayoritasnya yang ini. Ma, apa, harokat akhirnya dengan sukun, tidak akan pernah berubah. Dia mabninya kepada sukun gitu. Man artinya siapa. Man ini dengan sukun berarti dia mabninya kepada sukun selamanya, tak akan pernah berubah. Mata dia juga sama dengan sukun, ada alif yang disukun ya di sana. Dia pun dengan sukun mabninya. Mata itu artinya kapan, aina artinya di mana, kaifa bagaimana. Nah, aina dan kaifa harokat akhirnya dengan fathah kalau ini. Berarti dia mabninya kepada fathah dan dimanapun berada sebagai apapun posisi kalimatnya. Tetap saja aina ya aina, kaifa ya kaifa. Tidak pernah menjadi aini atau ainu. Nah, itu maksudnya isim mabni itu. Kemudian kata tanya yang terakhir adalah kam. Artinya berapa. Kam juga sama, dia isim mabni dengan sukun. Nah, kemudian isim mabni yang terakhir, isim syarat atau kata syarat. Ini tidak berubah juga ya isim syarat itu. Oke, nah ini kata syarat. Kata syarat adalah kata yang membutuhkan jawab syaratnya. Jadi maksudnya ini biasanya kita eh, bisa memahami isim ini syarat atau bukan ketika dia disusun menjadi suatu susunan syartiyah, yaitu susunan jika maka gitu. Jika maka atau yang pertama ada kata syaratnya dan yang di depannya ada jawab syaratnya. Nah, ini kan definisinya kata syarat adalah kata yang membutuhkan jawab syarat. Contohnya di sini man. Man-nya ini hampir mirip dengan man kata tanya yang di belakang. Nah, hampir mirip dengan man yang ini ya, dengan kata tanya. Tetapi man di sini tidak difungsikan sebagai kata tanya yang ini. Man yang ini difungsikannya sebagai kata syarat yang artinya siapapun, bukan artinya siapa. Tapi man-nya bentuknya sama, man. Hanya fungsinya nanti dalam kalimat yaitu memberikan syarat yang bermakna man, siapapun. Ma di sini juga hampir mirip dengan kalimat tanya yang sebelumnya ya, yang ini ma artinya apa, tapi fungsinya di sini berbeda, bukan untuk bertanya, tetapi untuk memberikan syarat apapun. Mata juga hampir sama di sini sebetulnya. Mata artinya kapan. Nah, tapi di sini fungsinya sebagai syarat, yaitu kapanpun. Nah, jadi ini berbeda dengan isim isim istifham yang tadi ya, dengan kata tanya yang tadi. Karena di sini untuk memberikan persyaratan. Begitu juga kalimat yang terakhir yaitu mahma. Mahma itu artinya walaupun atau bagaimanapun atau terkadang diterjemahkan apapun. Walau jadi mahma ini mempunyai padanan yang cukup banyak sebetulnya ya. Bisa diterjemahkan walaupun, apapun, bagaimanapun. Nah, ini isim syarat ini tak akan berubah harokat akhirnya, itu yang paling penting. Bahwa dia kalau sukun ya sudah sukun, kalau misalkan fathah ada fathah, maka dia tetap fathah. Jadi maksudnya tak akan pernah berubah. Nah, di sini contohnya bagaimana isim syarat itu dalam kalimat. Nah, dalam Al-Quran, pertama lihat pada baris pertama, dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yahdillahu,
fahuwal muhtadi. Man, siapapun. Nah, kan di sini mannya bukan bertanya kan. Di sini mannya memberikan persyaratan. Nah, ini contoh penggunaan dalam Al-Qur'an. Man, siapapun yahdillahu yang Allah berikan petunjuk padanya. Fahuwa, maka dia adalah al-muhtadi, orang yang berada pada petunjuk. Nah, di sini man sebagai isim syarat, sebagai adat syarat. Yahdillahu dia jumlah syartiyah. Nah, kan syarat itu harus mempunyai jawab syarat. Jawab syarat itu yang biasanya mengandung makna maka. Nah, di sini yang menjadi jawab syaratnya itu yang di blok hitam fahuwal muhtadi. Itulah yang menjadi jawab syarat. Simpelnya atau mudahnya untuk memahami syarat dan jawab syarat itu, pokoknya apabila suatu kalimat ada jika titik-titik, maka titik-titik, atau siapapun titik-titik, maka titik-titik, apapun titik-titik, maka titik-titik. Nah, ketika ada syarat dan jawab syaratnya, itulah yang disebut dengan jumlah syartiyah, yang mana tadi harokat akhirnya dari isim-isim syarat tadi tak akan pernah berubah ya. Man itu man. Kemudian contoh ainama. Ainama artinya dimanapun. Nah, ini adalah isim syarat yang lain. Ainama, dimanapun. Di sini di dalam Quran surat An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikumul mautu. Ainama, dimanapun. Takunu, kalian berada. Yudrik kumul mautu, kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Nah, di sini yang menjadi isim syaratnya ainama. Jawab syaratnya yang mana? Ini yang di blok hitam. Yudrik kumul mautu, dia adalah jawab syaratnya. Gitu ya, jawab syarat itu pokoknya maknanya pertama syaratnya, yang kedua makanya, kayak gitu. Kemudian contoh pada adat syarat atau isim syarat ma ya, di sini pada Quran surat Al-Baqarah 110. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi. Wa ma tuqaddimu, dan apapun. Nah, ma di sini artinya bukan pertanyaan dan bukan bertanya apa. Ma di sini apapun. Wama, dan apapun tuqaddimu yang kalian dahulukan li anfusikum bagi diri kalian min khairin dari segi kebaikan tajiduhu indallahi, maka, nah berarti dari maka inilah dia sebagai jawab syarat, maka pasti kalian akan mendapatkannya indallahi, di sisi Allah. Nah, di sini mak syaratnya tidak pernah berubah, dia selalu mabni kepada sukun. Kemudian mak yang lainnya, di sini ada contoh tentang mak, tapi yang lainnya yaitu dalam surat Al-Baqarah 215. Qul, katakanlah, ma'angfaktum, apapun yang telah kalian infakkan, min khairin, dari kebaikan, fa'lil walidaini, maka hendaklah diberikan kebaikan nafkah itu kepada kedua orang tua. Jadi di sini ada kalimat walidain. Walidain itu maknanya ibu bapak ya, yang dimaksud orang tua. Wal akrobina, dan orang-orang kerabat, maksudnya kaum kerabat, maksudnya orang yang ada hubungan saudara dengan kita. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, di sini maknya mak syarat. Mak di sini tak akan pernah berubah, begitu tetap dimanapun dia berada. Dan apalagi dia di sini sebagai mak syarat. Kalau mak syarat di sini pasti di depannya akan mempunyai jawab syarat. Untuk yang ayat berikut ini jawab syaratnya, nah yang di blok hitam dari falil walidaini wal akrobina wal yatama wal masakini wabni sabil. Nah, itulah yang disebut dengan jawab
syaratnya. Jumlah syaratnya pada ma'angfaqtum min khairin. Nah, itu jumlah syaratnya. Kalau isim syaratnya mana? Isim syaratnya ma. Itu isim syaratnya. Nah, itu yang terakhir dari isim mabni ya tadi. Jadi kita udah bahas tadi tentang isim mabni, bahwa isim mabni mengulang kembali isim domir, kata ganti orang, isim isyarah, kata penunjuk, isim mausul, kata ganti penghubung, isim istifham, kata tanya, dan isim syarat yang barusan ya isim syarat. Kemudian kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita masuk kepada tanda. Tadi kan mabninya sudah ya, jenis-jenis mabninya. Nah, ini tandanya. Tanda-tanda mabni bagi isim. Tanda-tanda mabni bagi isim, kita lihat, tidak akan lebih dari 4 kalau tanda-tanda mabninya suatu nomina atau suatu isim. Pertama, isim itu mabni kepada domah. Nahnu contohnya, aisu. Nah, ini nahnu itu dari jenis domir ya. Kemudian aisu itu juga dia mabni kepada domah selalu. Kemudian mabni kepada fathah yaitu aina, kaifa, dan kalimat anta itu mabni kepada fathah. Aina dan kaifa itu bisa dijadikan sebagai isim syarat atau bisa dijadikan sebagai isim istifham. Jadi sebetulnya isim istifham itu dia bisa dipinjam sebagai isim syarat. Seperti tadi aina, aina itu artinya di mana. Nah, bisa dijadikan isim syarat seperti ainama takunu, dimanapun kamu berada, begitu. Begitu juga kaifa. Kaifa itu bagaimana, artinya itu untuk bertanya awal mulanya. Bisa dipinjam kalimat kaifa ini menjadi kaifama, bagaimanapun. Nah, kaifa ini bisa dijadikan isim syarat juga. Jadi isim istifham itu bisa dipinjam oleh isim syarat. Dia aina, kaifa, dan anta mabninya kepada fathah. Kemudian yang mabni kepada kasroh, contohnya di sini hadhihi, anti, haula ini kepada kasroh. Kemudian mabni kepada sukun, hum, antum, ana. Nah, ini semuanya mabni kepada sukun, tak akan pernah berubah kecuali dia tetap keadaannya pada sukun. Nah, sekarang setelah membahas tentang isim-isim, kita akan masuk kepada jenis verba atau kata kerja ya. Verba atau bahasa Arabnya disebut dengan fi'il. Kalau jamaknya sebutnya al-af'alu. Fi'il, fi'il. Karena jenis fi'ilnya kan banyak, bukan hanya satu. Kalau al-fi'lu, yaitu tunggal atau mufrad. Nah, makanya di sini setiap satuannya ini jenisnya mufrad. Al-af'alu, fi'il, fi'il. Atau verba, kata kerja. Nah, sebagaimana kita ketahui, setiap kata kerja adalah kata yang maknanya tentang suatu pekerjaan dan mengandung unsur waktu. Kalau di dalam bahasa Arab mengandung unsur waktu. Tuh, kalau dalam bahasa Indonesia tidak ya. Tidak ada unsur waktu dalam suatu pekerjaannya. Kalau dalam bahasa Arab itu suatu keharusan. Tidak ada suatu kata kerja yang tidak ada unsur waktunya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu belum tentu ada unsur waktu. Contoh, makan. Makan hanya memiliki makna pekerjaan saja, tapi tidak ada unsur waktu. Kata makan itu ada unsur waktunya kan? Nggak ada. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, otomatis ketika kita mengucapkan kata kerja, harus otomatis unsur waktunya masuk ke dalamnya. Karena untuk mengucapkan kata kerja di dalam bahasa Arab itu, dia harus tahu dulu 3 pola ini. Pertama, ada fi'lun madin. Ada polanya untuk kata kerja lampau. Nah, kemudian selain kata kerja lampau, apalagi fi'lun mudhari'un. Kata kerja sedang atau akan. Nah, ini fi'il mudhari'. Kebalikan dari kata kerja fi'il madi. Nah, di luar fi'il madi dan fi'il mudhari' adalah kata perintah. Kata kerja juga. Gitu ya. Fi'lul amri. Ini kata kerja perintah.
Nah, Dasar. untuk yang seperti ini, memang ada pola-pola khusus, baik dia itu bagi kata kerja atau dia itu bagi eh, kata kerjanya yang tiga ini ya, lampau, sedang atau akan, atau kata kerja perintah. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Untuk kata kerja lampau, jalasa, jalasa, jalasa di sini kata kerja. Tetapi bagi orang Arab, kata jalasa itu sudah mempunyai unsur, coba dihitung di sana. Jalasa di bawahnya ada warna-warna, 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam kata kerja jalasa, ada 5 unsur makna. Yang merah, pertama lihat yang merah dulu. Telah, berarti itu unsur waktu. Dalam kata jalasa saja sudah ada unsur waktu telah, karena kan lampau. Kemudian yang hijaunya itu adalah makna asli kalimat itu, yaitu apa? Pekerjaannya apa? Duduk. Makna pekerjaan dari jalasa itu apa? Duduk. Kemudian selain itu mengandung unsur orang pronominanya atau kata ganti orang. Siapa yang duduknya? Nah, pada warna biru. Kita sudah bisa mengidentifikasikan pada jalasa itu yang duduknya siapa. Oh, ternyata dia, dia. Kemudian berapa orang? Nah, ini pada yang coklat, lihat seorang. Kemudian laki-laki perempuan, laki-laki. Yang abunya laki-laki. Nah, jadi di dalam jalasa, kata kerja bagi orang Arab itu minimal sudah mempunyai 5 unsur makna ya, di dalam kata kerja saja. Sini fi'il madi itu telah, duduk, dia, seorang, laki-laki. Ini ada 5 unsurnya ya. Dalam satu kata kita menyebutkan jalasa saja. Berbeda dengan kata kerjanya di Indonesia. Kalau duduk, ya sudah duduk saja. Mau siapa saja yang duduk. Mau kapan saja duduknya. Mau dia, mau kamu, mau saya, ya duduk. Gitu. Nah, itu kelemahan bahasa Indonesia itu tidak mempunyai kedetilan ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu duduknya saja, kata jalasa saja, itu kita harus mengingat dulu ini telah atau sudah atau belum atau akan, yang duduknya siapa, kemudian laki-laki atau perempuan, 2 orang atau 1 orang atau jamak. Jadi ketika kita mau mengucapkan kata jalasa saja, kita harus berpikir 5 kali dulu dalam bahasa Arab itu. Untuk menangkap unsurnya dulu. Oh, ini yang duduknya nih misalkan 1 orang laki-laki dan apa namanya pekerjaannya duduk, berarti kalimahnya jalasa. Itu agak sedikit unik bahasa Arab itu. Satu kata aja mengandung unsurnya 5 makna. Nah, kemudian yang fi'il mudhari'nya kata kerja sedang atau akannya yajlisu. Nah, ini menandakan bahwa kalimat yajlisu ini dia sedang atau akan ya. Di sini contohnya yajlisu yang bermakna sedang atau akan. Itu tergantung konteks ya. Saya jelisu. Nah, ini sedang atau akan duduk dia seorang laki-laki. Sama yajlisu pun dia unsurnya ada 5 ya. Sedang atau akannya berarti waktu, unsur waktu. Duduk, unsur kalimat atau makna asli dari kalimatnya, makna pekerjaannya. Dia, unsur pelaku. Seorang, unsur bilangan, berapa orang. Seorang kan berarti hanya satu itu ya. Kemudian laki-laki, unsur gendernya. Ini yang melakukan pekerjaannya laki-laki atau perempuan. Di sini laki-laki. Nah, ini unsur-unsur ini di dalam penerjemahan itu sebetulnya sangat seharusnya terus-terusan dimasukkan ya ketika penerjemahan apapun, kecuali pada konteks-konteks yang dipahami gitu ya. Nah, yajlisu di sini unsurnya tadi ada 5 unsur waktu, unsur makna kata kerjanya, unsur pelaku, unsur berapa orang pelaku, dan yang terakhir unsur gender. Nah, kemudian yang ketiga jenis kata kerjanya fi'lul amri, yaitu kata kerja perintah. Nah, kalau kata kerja perintah ini minimal mengandung 4 unsur.
Kalau untuk kata kerja perintah. Contohnya ijlis. Ijlis di sini kita lihat dan kita bongkar berapa makna yang dia punya dari makna ijlis. Ijlis artinya duduklah kamu seorang laki-laki. Pertama ada kalimat perintahnya yaitu duduklah. Kemudian yang diperintahnya siapa yaitu kepada kamu ya. Kemudian berapa orang yang diperintahnya? Satu orang, seorang. Siapa yang diperintahnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, ini unsurnya minimal ada 4 untuk kata kerja perintah. Ijlis, duduklah kamu seorang laki-laki. Karena nanti berbeda untuk perempuan. Akan menjadi ijlisi. Duduklah kamu seorang perempuan. Itu kan berbeda ya. Baik Bapak Mulyawan Sentosa, nanti ada sesi pertanyaan ya. Sekarang kita masih masuk dulu di materi. Setengah jaman kita nanti akan latihan terus ke pertanyaan. Tidak apa-apa, bisa-bisa nanti Bapak Mulyawan. Kita lanjut dulu. Kemudian, nah di sini masuk dulu kita ke fi'il madhi. Kata kerja lampau. Al-fi'lul madhi, kata kerja lampau. Fi'lun dalla ala hadasin fi zamanil madhi. Ini definisi yang paling simpel, sederhana, dan yang mudah dipahami ya. Pekerjaan yang terjadi pada masa lampau itu aja. Fi'lun dalla ala hadasin fi zamanil madhi. Ya. Pekerjaan yang terjadi pada masa lampau. Nah, ini perlu diingat bahwa di dalam setiap kata kerja itu ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Begitupun dalam bahasa Arab. Ada kata kerja aktif dan ada kata kerja pasif. Yang kata kerja aktif disebutnya ma'lumun. Kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasifnya majhulun. Nah, ini berbeda tentu dari segi arti. Contohnya yang kata kerja aktif, kata bak. Dia seorang laki-laki telah menulis. Itu kata bak. Kalau dibuat ke majhul, ke pasif menjadi kutiba. Artinya dia hal itu telah ditulis. Nah, jadi telah ini maknanya pasif, bukan me. Kalau maklum itu me, maju itu di. Nah, ini berbeda. Jadi bisa dilihat perbedaannya itu yang harokat pertamanya di doma. Kutiba, kutiha, suila. Nah, ini bentuk-bentuk yang di doma yang awalnya dia itu kata kerja yang dipasifkan, yang mempunyai makna di ya. Contoh dari fataha. Ya, seorang laki-laki telah membuka. Nah, kalau futiha, hal itu atau benda itu telah dibuka. Nah, itu futiha. Sa'ala, dia seorang laki-laki telah bertanya. Su'ila, dia benda itu telah, orang itu, bukan benda ya kalau yang ditanya. Su'ila, dia seorang laki-laki telah ditanya. Nah, itu majhul itu maknanya di. Syariba artinya telah meminum. Dia seorang laki-laki. Kalau syuriba telah diminum hal itu. Baik air, kopi, atau apa saja. Syuriba artinya telah diminum. Ya. Qoro'a telah membaca. Dia seorang laki-laki. Kalau kuri'a telah dibaca hal itu. Baik bacaan, tulisan, atau apapun. Itu kuri'a. Kemudian pahama. Pahama artinya telah memahami. Kalau fuhima telah dipahami. Nah, itu membedakan maklum dan majhul dilihat di harokat pertama. Kalau harokat pertamanya di doma pada kata kerja dan pada huruf yang di tengahnya di kasroh, berarti dia itu majhul. Diterjemahkannya menjadi di ya. Doroba telah memukul, duriba telah dipukul, kotala telah membunuh, kutila telah dibunuh, ja'ala telah menjadikan, ju'ila telah dijadikan. Itu dalam fi'il madhi itu ya ada 2 pola, yang pasif dan yang aktif gitu. Atau yang majhul, yang pasifnya, yang aktifnya itu yang maklum. Kemudian fi'il yang kedua itu apa? Fi'il mudhari. Oh, ini tentang tasrifnya nih, mengenai pola-polanya.
Tadi kan baru membahas tentang jenisnya ya, fi'il madhi itu ada jenis maklum dan majhul. Nah, ini pola-polanya di sini. Atau tasrifnya. Nah, di sini masuknya salah satu kepada ilmu sorof. Ilmu sorof itu ini, gitu. Jadi di dalam ilmu nahwiyah itu ada ilmu sorofnya, ada ilmu i'rabnya. Kalau ilmu sorofnya itu ininya, yaitu kita membahas satuan-satuan kata, pola satu menjadi pola dua, menjadi pola-pola yang lain. Nah, ini disebut ilmu sorof. Kalau ilmu i'rab itu yang nanti di depan kita akan menyusun suatu kata menjadi kata yang satu kata pelaku, kata yang dilakukan atau kata subjek predikat itu baru ilmu i'rab. Ini adalah baru ke pola-pola disebutnya ilmu tasrif. Tasriful fi'lil madi, pola-pola kata kerja lampau atau tasrif fi'il madi. Nah, untuk fi'il madi itu pun sama, terbagi bagi laki-laki dan perempuan. Ada untuk mudzakkar dan ada juga untuk muannas. Kalau untuk mudzakarnya itu, lihat, ada untuk orang ketiga, yaitu yang dibicarakan. Ada untuk orang kedua, orang yang diajak bicara. Ada untuk orang pertama atau orang ke satu, yaitu orang yang berbicaranya. Nah, kita lihat kepada orang yang ketiga disebutnya goib untuk laki-laki, goibah untuk perempuan. Untuk satu orang, kataba, dia satu orang laki-laki telah menulis. Nah, kataba aja unsurnya kan banyak ya. Kalau dua orang, kataba, panjang, ada alif. Kataba, dia dua orang laki-laki telah menulis. Itu alif itu penanda dua. Kalau mereka laki-laki banyak, katabu, mereka laki-laki telah menulis. Nah, itu wawunya tanda jamak gitu. Nah, kalau untuk yang perempuan, sebutnya goibah. Katabat, ada tak. Tak di situ adalah tak khusus pada kata kerja sebagai penanda perempuan atau feminin gender. Di katabat, dia seorang perempuan telah menulis. Kalau dua orang perempuan, bagaimana? Katabata. Ada alif. Kalau taknya itu masih tak untuk perempuan. Kata bata, dia dua orang perempuan telah menulis. Nah, itu dua orang. Dan untuk perempuan masih ada ta. Kalau untuk jamak perempuan, gunakan nun. Kalau untuk laki-laki wau kan tadi. Nah, ini kalau untuk jamak perempuan itu nun. Kata nak mereka para perempuan telah menulis. Nah, itu nun itu tanda jamak. Kemudian bagi orang yang kedua atau bagi mukhatab, kata tak itu untuk kamu seorang laki-laki telah menulis. Kata tuma kalian dua orang laki-laki telah menulis. Nah, tuma di sini dari antuma. Kata tum kalian para laki-laki telah menulis. Ini tumnya itu adalah jamak bagi kalian laki-laki ya. Itu sebutnya mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara. Laki-laki. Kalau yang perempuan sebutnya mukhotobah. Untuk mukhotobah, katabti, kamu seorang perempuan telah menulis. Katabtuma, nah untuk dua orang laki-laki dan dua orang perempuannya itu hampir sama ya, ini tidak ada perbedaan. Lihat pada bagian mudzakkar dan pada bagian muannasnya, untuk katabtumanya itu bisa digunakan untuk dua laki-laki dan dua perempuan ya. Itu tidak ada perbedaan. Hanya berbedanya lagi di sini, katabtunna. Jadi nun itu pernanda perempuan jamak gitu ya. Kata betuna kalian para perempuan telah menulis. Nah itu kata betuna. Nah kalau yang mutakalim atau orang yang berbicara ya, mutakalim orang pertama hanya polanya ini aja, tidak ada untuk laki-laki, tidak ada untuk perempuan. Jadi boleh digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Kata saya telah menulis. Katabna kita atau kami telah menulis. Ini baik laki-laki atau perempuan, gunakan yang ini saja sama. Itu tidak ada perbedaannya. Hanya tadi aja yang goib ada goibahnya, kalau mukhatab ada
muhotabahnya. Ini pola di dalam kata kerja lampau ya, di dalam tasrifan. Nah, kita lihat kepada yang fi'il mudhari. Nah, ini kita lihat dulu sebelum masuk kepada fi'il mudhari bahwa fi'il mudhari itu ada kekhususan, yaitu ada tanda. Tanda apa? Tanda di awal huruf asli. Karena lihat di sebelumnya di sini bahwa cara menentukan huruf asli bagaimana? Dilihat saja pada kata kerja yang paling awal, yaitu kata ba. Nah, itu yang disebut dengan huruf asli. Huruf asli pada kata kerja ada 3, yaitu kaf, ta, dan ba. Kata ba. Oh, itu huruf aslinya berarti kaf, ta, dan ba. Selain itu, penanda. Penanda apa? Penanda orang, orangnya satu orang, laki-laki atau perempuan, kamu atau dia. Nah, itu yang lain-lain itu tanda. Kalau kata ba ini adalah bentuk asli. Nah, makanya di sini kalau untuk fi'il mudhari, si bentuk aslinya seringkali ditambahi ini alif, nun, iya atau tak. Kalau ada kata kerja dengan huruf asli ditambahi huruf yang 4, salah satu dari huruf yang 4 ini, maka sudah pasti dia itu disebut fi'il mudhari gitu. Karena keempat huruf ini alif, nun, ya, ta adalah sebutnya huruf mudhoro'ah atau ahruful fi'lil mudhari. Huruf-hurufnya fi'il mudhari. Alif, nun, ya, ta seringkali kita apa namanya? Kita kait-kaitkan dengan anita biar memudahkan hafalan. Jadi kita apa namanya? Kita ringkas dan kita jadikan hafalan dengan menyebutkan sebagai Anita. Alif nun iya ta. Jadi Anita ini adalah huruf-hurufnya fi'il mudhari. Kita lihat bagaimana dia berlaku pada kata kerja. Contoh dari jalasa menjadi ajelisu. Nah, ajelisu. Kalau dari nun menjadi najlisu. Kalau dari iya menjadi yajlisani. Kalau dari ta di awalnya tajlisu. Kalau huruf aslinya kan tadi jim, lam, dan sin, jalasa. Ketika dimasuki huruf-huruf ini, dia tidak menjadi lagi kata kerja lampau, tidak. Tetapi menjadi kata kerja sedang atau akan. Seperti tadi, fahama. Menjadi afhamu ditambah alif. Nafhamu ditambah nun. Yafhamuna ditambah ya. Tafhamuna ditambah ta. Nah, yang seperti ini maka dia sudah menjadi fi'il mudhari. Kemudian ada rusu itu dari darosa, darosa, dal, ro, dan sin. Ditambah alif, adrusu, ditambah nun, nadrusu, ditambah ya, yadrusna, ditambah ta, tadrusuna. Yang ditambah-tambah di awal beginilah yang disebut dengan fi'il mudhari. Nah, nanti kita lihat di sini. Ini kan huruf-huruf fi'il mudhari'nya sebagai penanda. Ini kita detil fi'il mudhari'nya. Al fi'lul mudhari, fi'il mudhari. Fi'lun dalla adalah kata kerja yang menunjukkan la hadasin kepada keterjadian fi zamanil hali pada masa sekarang, awil mustakbali atau masa yang akan datang. Jadi kan maksudnya fi'il mudhari itu kata kerja sedang atau akan, itu aja simpelnya. Kata kerja sedang atau akan. Sebagaimana fi'il madi tadi, fi'il madi pun kan ada kata kerja pasif, ada kata kerja aktif. Sama fi'il mudhari pun begitu. Ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif di sini. Untuk kata kerja aktifnya, yaktubu, sedang menulis. Dia seorang laki-laki. Kalau kita jadikan pasif, yuk tabu, hal itu telah ditulis. Nah, gitu. Yap tahu menjadi yuk tahu. Yap tahu artinya akan membuka. Kan akan ya. Atau sedang membuka. Pokoknya fi'il mudhari itu kalau bukan sedang berarti akan. Yap tahu sedang atau akan membuka. Yuf tahu sedang atau akan dibuka. Gitu ya. Yas'alu
sedang atau akan bertanya, dia seorang laki-laki. Yus'alu, sedang atau akan ditanya, dia seorang laki-laki. Yashrobu, sedang atau akan meminum. Yushrobu, sedang atau akan diminum. Yakra'u, sedang atau akan membaca. Yukra'u, sedang atau akan dibaca. Yufhamu, yafhamu menjadi yufhamu. Yafhamu, sedang atau akan memahami. Yufhamu, sedang atau akan dipahami. Yadrobu, sedang atau akan memukul. Yudrobu, sedang atau akan dipukul. Yaktulu, sedang atau akan membunuh. Yuktalu, sedang atau akan dibunuh. Itu di ya, majhul. Yanzuru, sedang atau akan melihat. Dia seorang laki-laki. Yunzoru, sedang atau akan dilihat. Dia seorang laki-laki. Itu jenis fi'il mudhari sama terbagi kepada maklum dan majhul, aktif atau pasif. Kita lanjutkan. Nah, di sini tasrifannya. Kalau tadi kan tasrifannya fi'il madhi ya. Nah, di sini tasrifannya untuk fi'il mudhari. Nah, ini termasuknya ilmu tasrif. Tasriful fi'lil mudhari, pola-pola kata kerja sedang atau akan, atau istilah lainnya tasrif fi'il mudhari. Kita perhatikan bahwa tetap untuk kata kerja itu terbagi kepada dua garis besar, yaitu untuk muzakkar dan mu'annas, yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, untuk jenis laki-laki orang ketiga itu sebutnya goib, untuk perempuannya goibah. Untuk yang goib dulu, yak tubuh. Nah, ini ada huruf mudhorohnya itu ya. Ya. Yak tubuh, dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Nah, itu terjemahan. Yak tubani, dia atau mereka dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Begitu ya. Yaktubuna, mereka para laki-laki sedang atau akan menulis. Nah, itu khusus untuk laki-laki. Nah, kalau ke goibahnya, tak tubuh, dia seorang perempuan sedang atau akan menulis. Untuk dua orangnya, tak tubani, dia atau mereka dua orang perempuan sedang atau akan menulis. Kemudian yang jamak untuk goibah, yaktubna, mereka para perempuan sedang atau akan menulis. Nah, itu untuk orang-orang yang ketiga yang dibicarakan. Kemudian untuk orang kedua, orang yang diajak bicara disebutnya mukhotob untuk laki-laki, mukhotobah untuk perempuan. Tak tubuh, kamu seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Tak tubani, kalian dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Tak tubuna, kalian para laki-laki sedang atau akan menulis. Itu polanya untuk jama itu ada waw. Jama laki-laki ya ada waw. Itu untuk muhotob. Nah, coba kita lihat kepada yang muhotobahnya. Taktubina, kamu seorang perempuan sedang atau akan menulis. Taktubani, kalian dua orang perempuan sedang atau akan menulis. Taktubna, kalian perempuan sedang atau akan menulis. Nah, jadi untuk muhotob dan mukhotobah terbagi kepada dua, laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan mutakalim. Kalau mutakalim itu, dia itu dwi fungsi, bisa ke laki-laki dan bisa ke perempuan. Jadi dia tidak mengenal gender untuk mutakalimnya ini. Boleh digunakan untuk laki-laki atau boleh digunakan untuk perempuan. Seperti aktubu, saya sedang menulis, baik laki-laki atau perempuan, gunakan bentuk aktubu ini juga. Begitu juga naktubu, kita laki-laki atau perempuan bebas. Ini yang berbicara untuk mutakalim itu tidak ada ketentuan apa namanya gender ya. Ini boleh digunakan untuk aktubu naktubu. Hanya tadi saja untuk yang jenis muhotob ada muhotobahnya. Untuk yang jenis goib ada goibahnya. Nah, jadi untuk mutakalim itu ketentuannya khusus. Nah, ini jenis-jenis tasrif yang mudhari'nya itu. Nah, ini seringkali dilanggamkan oleh anak-anak
pesantren gitu. Yaktubu yaktubani yaktubu, nah taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubu, nah taktubi nah taktubani taktubna, aktubu naktubu. Nah, mereka itu untuk cara menghafal lebih mudah menggunakan lagam ya, biar mempermudah untuk penghafalan bagi anak-anak pesantren biasanya. Itu adalah tasrif fi'il mudhari. Kemudian, di sini untuk fi'il mudhari itu ada beberapa jenis kata kerja fi'il mudhari itu. Ada fi'il mudhari yang di kalimat itu huruf-huruf aslinya huruf sahih. Huruf sahih ya. Apa huruf sahih itu? Huruf yang huruf aslinya bukan huruf alif atau waw atau iya. Disebutnya huruf sahih. Seperti kita lihat di sini. Yaktubu, yaktubu, kita perhatikan dari segi kalimatnya, ya, dia itu hurufnya huruf mudhari, bukan huruf kalimah kata kerjanya, bukan. Kalimat kata kerjanya itu adalah kaf, ta, dan ba. Itu semuanya adalah huruf konsonan. Ya, sebutlah huruf konsonan semua, maka itu sebutnya sahih al-akhir. Huruf sahih. Huruf sahih itu adalah huruf hidup, ya. Maksudnya huruf konsonan gitu. Kalau mu'tal, huruf mu'tal itu adalah huruf yang ada huruf ilat. Jadi bagi orang Arab, huruf ilat itu ada tiga, yaitu huruf alif, waw, atau iya. Ketika ada huruf alif, waw, iya, atau yang disingkat menjadi awi atau iwa, nah, ketika ada huruf-huruf, salah satu dari huruf-huruf itu pada kata kerja, maka itu disebutnya kata kerjanya mu'tal, atau kata kerjanya yang memiliki ilat pada hurufnya. Kenapa disebut alif waw ya itu huruf ilat? Bagi orang Arab, huruf alif waw ya itu huruf yang mengganggu atau huruf penyakit, dan dia itu terkadang menyebabkan harus merubah harokat, harus merubah huruf, atau harus memindahkan harokat, atau harus membuang huruf terkadang. Makanya disebutnya huruf ilat, huruf alif waw iya itu pada kalimat asli. Nah, kita lihat pada contoh huruf mu'tal. Yardo, 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 dia itu huruf mu'tal pada kalimat aslinya itu rodia. Dari rodia. Ada iya, iya itu termasuk huruf ilat. Tuh. Maka di sini menyebabkan dari yardoya harusnya yardoyu, asalnya kan dari bentuk yardoyu. Ini dikarenakan nanti ada kaidah-kaidah ilat bahwa huruf domah itu tidak bisa sembarangan masuk kepada huruf-huruf alif waw iya, tidak bisa sembarangan masuk. Makanya seringkali tidak diharokati huruf iya itu. Asalnya yardoyu pun jadi yardo, yardo dimatikan huruf iya-nya karena itu ilat. Ilat itu penyakit yang bisa menyebabkan harokat dimatikan. Seperti ini yardo jadi mati harokat akhirnya. Yang harusnya yardo yu ya. Itu huruf muqtal itu yang ada huruf ilat. Yarmi itu ada huruf ilat iya. Kemudian apalagi yang di bawah itu sedikit loncat ya. Yarmi, kemudian yanha. Nah, itu ada iya ya di harokat akhir, maksudnya di huruf akhir. Itu sebutnya huruf ilat. Sebutlah ini fi'il mu'tal. Atau ya ada itu ada wawu tuh. Jadi pada harokat akhir ada wawu, atau pada huruf aslinya ada wawu. Kalau iya di awal itu bukan huruf ilat, itu huruf mudore ya. Huruf tadi kan alif anita, alif nun ya tak yang di awal itu semuanya penanda mudore. Kata kerja yang aslinya setelah itu, setelah huruf alif ya nun tadi dan ta ya anita tadi. Nah, itu ada huruf aslinya. Seperti yakulu, yakulu. Ini huruf aslinya mana? Bukan ya, tapi kop, wawu, dan lam. Ada wawu di sini. Berarti dia huruf mu'tal. Atau sebutnya fi'il mu'tal. Fi'il yang ada penyakit pada hurufnya. Gitu. Kemudian ya zuku. Nah, ini huruf mudorohnya ya di awal. Zuku. Nah, ini zuku ini zal, wawu, dan kop. Ada wawu. Nah, itu huruf penyakit. Yada, ada alif. Alif juga termasuk huruf penyakit. Pada dal alif ain itu ada alif, berarti dia huruf
mu'tal, atau disebut juga fi'il mu'tal. Atau yang menyebabkan dibuangnya hurufnya, contohnya yasibu asalnya yau sibu, atau yaridu asalnya yau ridu. Wawunya malahan dibuang sama orang Arab, tidak suka disebutkan di dalam penyebutan, menjadi yasibu, yaridu. Kenapa? Ya karena huruf wawu termasuk huruf ilat, huruf penyakit yang bisa menyebabkan dibuang, kan kata tadi saya, atau dimatikan, atau diganti, bahkan harokatnya itu disebut huruf ilat, itu mengganggu, bisa dibuang seperti ini gitu. Itu jenis-jenis fi'il mudhari, itu ada mudhari sahih al-akhir, yaitu semua fi'ilnya terdiri dari kata kerja yang sahih atau yang bukan huruf ilat. Ada juga yang fi'il mudhari itu dari huruf-huruf ilat, yaitu sebutnya fi'il mu'tal. Dan ada juga fi'il mudhari itu jenis yang kedua, yaitu al-af'alul khamsah. Ini adalah fi'il-fi'il khusus. Al-af'alul khamsah itu adalah fi'il-fi'il mudhari yang dia ada alif nun, waw nun, atau ya nun di akhirnya. Nah, itu yang disebut dengan af'alul khamsah. Contohnya yap ilani, atau yap ulani, atau yap alani. Nanti contohnya jadi yak tubani, tak tubani, yak tubuna, tak tubuna, tak tubina. Nah, pokoknya yang ada alif nun, waw nun, dan ya nun itu disebutnya 5 fi'il yang khusus atau af'alul khamsah. Jadi af'alul khamsah itu aja definisi sederhananya, ada alif nun, waw nun, atau ya nun di akhir kata kerja. Nah, jadi fi'il mudhari itu globalnya terbagi pada 3 tadi, sahih, mu'tal, dan af'alul khamsah ya. Baik, kemudian pada fi'il amar sekarang. Pada fi'il amar di sini definisinya fi'lun dalla ala talabi syai'in. Adalah kata kerja yang menunjukkan menuntut sesuatu atau memerintahkan sesuatu, atau menunjukkan perintah pada sesuatu. Sama fi'il amr pun begitu. Ini tasrifannya ya, yaitu terbagi untuk mudzakkar, untuk laki-laki, dan juga untuk muannas, untuk perempuan. Nah, ini untuk mudzakarnya itu orang kedua. Nah, kalau untuk fi'il amr itu tentunya dia hanya untuk domir-domir mukhatab atau mukhatabah saja. Jadi, berlakunya fi'il amr dalam bahasa Arab itu hanya untuk orang kedua saja. Tidak ke orang ketiga, tidak ke orang pertama. Kalau itu nanti ada jenis tolab tertentu, ada jenis fi'il amr tertentu. Ini fi'il amr yang umum adalah fi'il amr yang khusus untuk kepada orang kedua, maksudnya bukan kepada dua orang, kepada orang yang kedua, kepada orang yang mukhatab atau mukhatabah saja. Kita lihat di sini, uktub, tulislah oleh kamu seorang laki-laki. Nah, ini pola untuk memerintahkan kepada seorang laki-laki. Uktuba, tulislah oleh kalian 2 orang laki-laki. Jadi yang disuruhnya itu 2 orang laki-laki. Ini yang disuruh. Disuruhnya apa? Menulis. Uktubu, tulislah oleh kalian para laki-laki. Jadi orang yang disuruhnya siapa? Para laki-laki di sini. Uktubu. Kalau kita memerintah kepada perempuan, uktubi, tulislah oleh kamu seorang perempuan. Uktuba, tulislah oleh kalian 2 orang perempuan. Uktubna, tulislah oleh kalian para perempuan. Nah, di sini fi'il amr itu hanya kepada mukhatab dan mukhatabah gitu ya. Nah, di sini kita lihat definisi tentang fi'il dan juga resumenya tentang fi'il. Bahwa fi'il juga sama dengan kata isim tadi ya, kata nominal. Bahwa fi'il dia itu kata kerja ini pun sama terbagi kepada yang bisa berubah di akhir dan yang tidak bisa berubah, sama itu pun.
Untuk fi'il yang bisa berubah sebutnya mu'rob, hampir sama seperti tadi. Isim ada isim mu'rob kan. Begitu juga fi'il mempunyai fi'il mabni. Seperti tadi isim mabni. Yang contohnya isim mabni itu tadi apa saja? Seperti kata tanya kan, kata syarat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah isim-isim yang mabni seperti tadi isim isyaro dan lain sebagainya. Nah, ini fi'il juga sama, ada fi'il-fi'il yang mabni ya. Kita akan coba jelaskan. Baik, tunggu sebentar, saya ngambil dulu charger. Kebetulan chargernya mau sedikit berkurang. Fi'il mu'rob dan fi'il mabni. Untuk yang fi'il mu'rob itu, aksarul fi'lil mudhari adalah keseluruhan sisa atau kebanyakan dari fi'il mudhari semuanya mu'rob. Kalau fi'il mabni itu hanya sebahagian. Nah, di sini fi'il mabninya itu. Yang pertama, fi'il mabni untuk fi'il mudhari yang sedang atau akan yang hanya ada pada binuni jam'il mu'annas au binuni taukid. Ketika fi'il mudhari itu dimasuki nun jamak. Nun jamak untuk perempuan. Contoh tadi kan yaktubu. Yaktubu itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan jamak yaktubna. Nah, karena yaktubu dia bisa berubah menjadi yaktuba. Kalau yaktubna dan yajlisna adanya nun jamak bagi perempuan, di sini tidak akan pernah berubah dia itu. Yaktubna dan yajlisna harokat akhir pada kata aslinya. Jadi di sini melihatnya kata aslinya yaitu di sini kan kata aslinya itu kata dan ba. Nah, ba-nya ini kemudian pada yajlisna jim, lam dan sin. Sin kata aslinya yang terakhir dia pada harokat sukun. Jadi mabninya pada sukun untuk nun jama mu'annas pada fi'il mudhari. Kemudian yang menjadi mabni pada fi'il mudhari pun ketika dimasuki nun taukid. Contohnya yasjudan atau yakro'an. Nah, di sini yasjudan dia menjadi mabni kepada fathah karena sin, jim, dan dal. Nah, dalnya itu dia fathah. Yakro'an dari koro'a. Nah, itu hamzah yang di akhir koro'a dia dengan fathah. Jadi dia mabninya kepada fathah. Jadi untuk fi'il mudhari itu yang mabni itu hanya dua fi'il yang dimasuki nun jama muannas, yang dimasuki nun taukid. Nah, kemudian selain fi'il mudhari yang menjadi fi'il mabni ya, yang tidak berubah akhirnya itu adalah fi'il madi. Fi'il madi atau kata kerja lampau ini tidak akan pernah jadi mu'rob. Ini semuanya menjadi mabni. Seperti tadi ya, kata ba. Kata ba, kata bu, itu tidak akan pernah menjadi kata bi atau kata bu, atau tetap saja kata ba gitu. Nah, kita lihat kembali ke belakang tentang fi'il mudhari, tentang fi'il madi ya. Nah, di sini kata ba, dia tidak akan pernah berubah, tetap saja begitu. Itu yang disebut mabdi. Jadi ini keseluruhan dari fi'il madi yang ini sampai bawah, sampai kata bu, kata bna, ini posisi kedudukannya semua dalam keadaan mabni, semua fi'il madi ya, semua fi'il madi. Begitu juga tadi untuk fi'il mabni yang selainnya adalah fi'il amr. Fi'il amr pun masuk kepada kategori fi'il mabni. Nah, yang ini kan fi'il amr. Bahwa fi'il amr itu uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubena ini tidak pernah berubah. Apapun posisinya dia tetap mabni kepada mabninya, apakah sukun, apakah fathah, apakah domah. Kalau uktub dia mabninya kepada sukun. Kalau uktuba dia mabninya kepada fathah. Kenapa? Huruf ba-nya itu di fathah. Uktubu dia di domah karena huruf ba-nya itu di domah. Itu yang dimaksud mabni kepada fathah, domah atau sukun. Nah, itu adalah fi'il, jenis-jenis fi'il yang mu'rob dan yang mabni. Nah, ini masih ada sedikit lagi, kita lanjutkan dulu saja tentang fi'il mudhari mu'rob.
Fi'il mudhari mu'rab yaitu fi'il mudhari yang dia bisa berubah. Tadi kan sudah mabninya ya. Kita apa namanya? Kita tadi sudah mendeskripsikan tentang mabninya fi'il mudhari hanya ada dua, yaitu yang menggunakan nun taukid atau nun jamak muannas saja. Selain itu sisanya mu'rob. Nah, inilah yang sisanya yang mu'rob. Bagaimana fi'il mudhari itu menjadi mu'rob? Nah, ini kalau pada fi'il mudhari sahih, jenis perubahan fi'il mudhari kepada tiga jenis. I'robnya kepada marfu, i'robnya kepada mansub, i'robnya kepada majzum. Kita lihat ke contoh. Yaktubu itu kondisinya ketika marfu istilahnya. Tidak ada yang merubah. Dimasuki huruf mansub lan menjadi lan yaktuba. Nah, ini kan bisa berubah. Maka yang berubah demikian sebutnya mu'rob. Itu dirubah. Kalau dimasuki lam, nah ini lam itu huruf jazm. Dia menjazmkan atau mematikan harokat fi'il yang di akhir. Asalnya yaktubu menjadi lam yaktub. Itu yang dimaksud dengan mu'rob. Mematikan harokat-harokat akhir. Tajlisu menjadi lan tajlisa ketika mansub. Kalau ketika majzum, masuki saja huruf jazm lam jadi lam tajlis. Atau contoh lain asjudu. Asjudu ditambah lan, itu asjudu itu kan lagi marfu ya, dia dengan domah akhir. Dimasuki lan menjadi lan asjuda. Lan asjuda. Dimasuki lam menjadi lam asjud. Nah, itu lam jadi jazm kan, mati harokat akhirnya. Itu yang disebut dengan jazm atau berubahnya fi'il. Begitu juga nafhamu menjadi lam lan nafhama di fathah. Dimasuki lam yang dimajzumkan jadi lam nafham. Nah, ini dijazm, dimatikan harokat akhir pada majzum. Kalau pada mansub difathahkan harokat akhir. Kalau pada marfu didomahkan harokat akhir. Bedanya apa? Kalau marfu tidak ada yang mengganggu gugat sebelumnya. Kalau mansub ada yang mengganggu gugat yaitu lan. Di sini lan yang menyebabkan fathah ke depannya. Kalau majzum karena ada yang mengganggu gugat yaitu lam di sini yang mengganggu harokat akhir menjadi mati. Itu kenapa dalam fi'il bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum, tergantung dimasuki apa pada fi'il itu. Apakah dimasuki lan, apakah dimasuki lam. Itu perubahannya ya. Nah, kemudian kalau pada fi'il mudhari yang mu'rab yang mu'tal, ini kan yang mu'tal. Mu'tal itu kata kerjanya ada huruf ilat atau ada huruf-huruf yang menjadi penyakit yang tadi ya alif waw ya. Nah ini al fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiru alif waw ya, yaitu kata kerja yang ada huruf alif waw nya pada huruf kata kerjanya. Nah di sini yang marfu'nya contohnya ya yahdi yardo. Nah, dia kan waw ya dan alif tidak menerima doma walaupun dia marfu karena dia sebagai huruf penyakit. Tetapi ketika dimasuki lan, sebahagian bisa dipathah. Contoh, lan yado wa. Nah, itu ketika mansub. Masih bisa wawunya dipathah. Lan yahdiya bisa mansub jadi fathah ya. Kalau yang ini tidak bisa. Lan yardo. Yang ini tidak bisa. Ada alif di fathah sebelumnya ada fathah, tidak boleh, itu ada kaidahnya nanti. Jadi lan yardo tidak lan yardoya ya, tidak bisa, tidak ada lan yardoya di dalam bahasa Arab, makanya dia langsung lan yardo, huruf ianya diganti dengan alif. Ini untuk yang mansub. Kalau yang majzum perbedaannya, untuk huruf-huruf mu'tal seperti ini bukan dimatikan huruf akhir, justru dibuang. Huruf akhirnya ini malah dibuang ya. Asalnya kan ya dimasuki lam jadi lam yad'u.
itu wawunya tuh menjadi hilang. Ya dimasuki lam menjadi majzum menjadi lam Yahdi. Ini jadi pendek. Yardo itu kan yang marfu. Dimasuki lam jadi lam yardo. Lam yardo menjadi pendek. Yaitu dibuang huruf akhir ketika jazm pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Baik. Nah, kemudian yang terakhir sini adalah fi'il mudhari mu'rob bagi yang af'alul khamsah tadi. Bagi fi'il-fi'il yang 5 khusus. Ketika marfunya bagaimana? Nah, sini ketika marfunya untuk yang 5 fi'il khusus, lihat kan fi'ilnya cuma ada 5. Ya jelisani, tajlisani, ya jelisuna, tajlisina, tajlisuna. Nah, jadi ini khusus untuk 5 jenis fi'il ini yang ada alif nun, bau nun atau ya nun. Marfu'nya dengan sebutnya subutun nun. Nun-nunnya tetap ada. Kalau dia dijadikan mansub, dimasuki an atau lan, nah ini misalkan dimasuki an ya. An ya jelisa, nunnya jadi dibuang. Anta jelisa, nunnya juga dibuang. Ayya jelisu, nun dibuang. Anta jelisi, nun dibuang. Anta jelisu, nunnya dibuang juga. Yang majzum pun ini sama untuk yang jazm bagi af'alul khamsah, bagi fi'il-fi'il yang 5 ini, yaitu dengan hazfun nun, dengan dibuangnya nun. Asalnya ya jelisani ditambah lam menjadi lam ya jelisa, lam tajlisa, lam ya jelisu, lam tajlisi, lam tajlisu. Nah, ini adalah ketika dia menjadi jazm pada fi'il yang 5 dengan membuang nun. Begitu juga yang mansub dengan membuang nun, istilahnya itu hazfun nun. Kalau yang marfu itu subutun nun dengan tetapnya nunnya ada, gitu ya. Baik, alhamdulillah mungkin materi kita cukupkan dulu untuk pertemuan pertama dan kita buka sesi pertanyaan. Silakan Bapak Mulyawan, jika hendak bertanya akan kita bahas sekarang. Silakan Bapak Mulyawan. Nah, Ustadz mau tanya yang di slide yang ini ya, yang ini dulu mungkin. Baik, Itu baik. kan kalau yang marfu itu kan jadi tetap seperti bentuk rofa ya, ya Betul. jelisa gitu ya. Nah, terus Betul. kemudian yang mansub jadi an ya jelisa. Nah, nunnya jadi dihilangkan. Nah, kalau yang jarnya, oh, jar nggak ada ya Ustadz ya kalau untuk Nah, itu. baik, Kak. Biar kita kembali ke slide yang kemarin ya. Nah, di jenis-jenis mu'rob, kita lihat kemarin itu ini kan isim ya. Nah, biar lebih jelas kita kembali. Nah, ini i'rob isim dan i'rob fi'il itu berbeda gitu. Mm, Nah, mm, i'rob isim itu dia ada rofa, ada nasab dan ada apa? Ada jar, ya, ada atau istilah lainnya khopan. Itu boleh istilahnya mau menggunakan yang mana ya. Kalau jar itu istilah orang-orang dari Basro. Kalau khopan itu istilah orang-orang dari Kupah. Beda istilahnya itu aliran ilmu nahwiyah gitu ya. Jadi istilahnya pun sedikit berbeda. Tetapi kita tidak membahas itu. Yang penting kita ketahui bahwa irob isim itu ada 3. Ada ropa dengan domah muslimun. Ada nasab dengan fathah musliman. Ada jar atau istilah lainnya kopad dengan kasroh. Jadi min muslimin. Itu khusus untuk ropa nasab dan jar atau kopad itu untuk isim saja. Nah, kalau ke fi'il, berarti fi'il mah ini beda lagi di sebelah kiri ini. Fi'il itu ropa dan nasabnya ada, tapi yang tidak ada itu jar. ya, ya. Yang ada itu di fi'il itu hanya jazm. Begitu. Nah, ini fungsinya pun berbeda antara ropa nasab jazmnya fi'il dengan ropa nasab dan khopadnya isim. Ini fungsinya berbeda. Kenapa dia bisa di-i'rab begini? Kenapa dia bisa berubah begitu? Isim berubah menjadi ropa nasab dan jar adalah untuk menentukan posisi kalimat ketika dia menjadi subjek
predikat, objek, keterangan, atau pelengkap. Nah, itu ada fungsi gitu. Kalau untuk isim. Isim itu dia mempunyai fungsi kedudukan, perubahannya itu. Misalkan ropa itu dia seringkali kalau tidak subjek predikat sudah pasti ropa gitu. Dimanapun berada pasti muslimun atau al muslimu pasti domah itu dia subjek predikat itu. Kalau nasab misalkan, oh nasab itu biasanya dia keterangan tempat atau dia itu oh objek. Pasti kalau kita membacakan musliman, ah ini kalau dibaca musliman ini sudah pasti dia itu objek, tidak akan jadi pelaku, nah gitu. Jadi sebagai penentu gitu. Kalau misalkan ada di kasroh min muslimin, oh berarti dia itu ada huruf-huruf jar sebelumnya, ada min atau ada apa huruf jar sebelumnya, yang mana min muslimin ini nanti kedudukannya dia sebagai kata keterangan. Biasanya huruf jar itu sebagai kata keterangan secara makna dasar ya huruf jar. Nah, kalau fiil itu berbeda fungsi, kenapa dia ada ropa, nasab, dan jar. Berubahnya fiil itu karena dimasukinya huruf perubah itu aja. Jadi ropaknya fiil ketika tidak ada yang memasuki apapun gitu. Misalkan yusalimu sebelumnya tidak ada huruf apapun yang memasuki ya sudah yusalimu gitu. Tidak menentukan dia menjadi posisi subjek, predikat, objek atau apa-apa enggak. Karena fiil dimanapun tetap selalu dia menjadi predikat. Kalau fiil itu selalu jadi predikat ya. Tidak pernah jadi subjek kalau fiil itu. Kata kerja itu kan dalam bahasa Indonesia juga namanya kata kerja, dia kan predikat. Kalau isim itu dia bisa berubahnya ke beberapa. Nah, untuk kata kerja ini perubahan ropa, nasab, dan jazm tidak menentukan posisi dalam kalimat dia sebagai subjek, predikat, atau objek. Enggak, karena setiap fiil itu seringkali memang dia selalu jadi predikat. Nah, hanya saja kedudukan ropa, nasab, dan jazmnya itu karena ada yang masuk. Masuknya apa tadi? Huruf nasab atau huruf jazm itu saja tidak menentukan posisi kedudukan. Ketika yusalimu dimasuki an, oh berarti harus nasab karena ada an. Jadi an yusalima dibacanya ke fathah. Tidak an yusalimu lagi nggak boleh karena dia sudah menjadi nasab. Terus nasabnya itu sebagai apa kedudukannya? Nggak ada. Dia kedudukan nasab fiil itu bukan sebagai subjek predikat objek, tetapi fiilnya fiil mansub, fiil yang sedang nasab karena masuknya huruf nasab itu saja posisinya tidak masuk kepada kategori kedudukan dalam kalimat. Tapi kalau ini juga sama ya, yang jazm pun dia bukan jazm karena kondisi kedudukan dalam kalimat, tidak. Jazmnya suatu fiil itu karena ada huruf. Itu lebih simpel sebetulnya. Justru yang akan lebih dalam dipelajari dalam ilmu nahwiyah itu di sinilah ilmu i'rab itu di i'rab isim sebetulnya, yaitu nanti menentukan posisi kalimat, subjek, predikat, objek, kata keterangan, atau pelengkap. Nah, ini yang perlu dipahami. Apakah itu rofa, nasab, atau jar itu justru penentu kalimat. Kalau pada fiil, itu mah nggak ada urusan dengan nahwiyah tadi. Nggak ada. Dia itu hanya secara sorob saja. Jadi, i'robnya fiil itu hanya secara sorob, i'robnya isim itu secara nahwiyah gitu ya, tatanannya sedikit berbeda. Makanya kenapa di sini ada rofa nasab jar, ada rofa nasab dan jazm. Walaupun mungkin kedudukannya sepertinya sama, dia disebut rofa dan nasab, tetapi beda fungsi sebetulnya begitu. Rofanya bagi fiil, rofanya bagi isim. Sebetulnya itu jauh berbeda gitu. Tatanannya ya. Isim i'robnya dalam nahwiyah, i'rob fiil tatanannya dalam ilmu sorof gitu. Sebetulnya sih berbeda. Jadi memang begitu ya Bapak Mulyawan bahwa ilmu nahwiyah itu memang adalah dua ilmu gitu. Ilmu i'robnya dan juga ilmu sorofnya. Sebetulnya itu ilmu nahwiyah. Makanya kan tadi kita beberkan juga tentang kata-kata satuannya ya, nah itu ilmu sorofnya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita masuk kepada menyusun kalimat menjadi kalimat sempurna. Itu baru ke ilmu i'rob. Walaupun ilmu sorof dan ilmu i'rob itu pun masih masuk ilmu nahwu juga. Ilmu nahwu itu double ganda. Mudah-mudahan mungkin masih ada pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup. Ya, satu lagi ada dua Silakan. sisa. Silakan, nggak apa-apa. Masih ada Ini waktu. yang satu dulu nih yang jadi kalau misalkan tadi kan misalkan ya 1000 ya Iya. 1000
terus kemudian pemasukan huruf, misalkan dua orang yang memukul gitu ya. Berarti betul. annya driba gitu aja, San. Bukan annya driba ini gitu ya, San ya. Nah, yang ini yang coba lihat yang ini. Mm-mm. Bagaimana maksud pertanyaannya? Coba sekali lagi. Ya, Kurang ya paham. misalkan ya dribu, kemudian kalau dua orang kan jadi ya dribani ya, San ya. Iya, Nah, betul. misalkan kemasukan huruf an. Ah, Jadi iya, iya. ya driba ini atau yang annya driba ya, San. Berarti annya driba ya. Nah, di sini kan contohnya, yang tadi yang, nah ini, Yadribani kan Yadribani ya. Nah, Mm-mm. di sini tidak menjadi Yadribaeni, enggak. Tapi dia Mm-mm. menjadi Ya, ya. Ayadriba. Hanya dibuang nun. Mm. Ini bukan isim soalnya. Kalau isim, ya ketika isim tadi itu misalkan, nah kita ya karena memang suka bingungnya itu para pembelajar itu apa namanya tercampur dengan isim dan fiil ya. Nah, nggak apa-apa. Iya, Nah, di iya. sini kan kita jelaskan apa itu bedanya. Kok bisa yang satu apa Salimaini. Nah, ini nih contohnya nih. Mm-mm. Eh, Mana ya yang ada. Oh, ini belum berarti untuk yang muannas. Nah, ini contohnya. Muslimani, ini dua orang perempuan muslim atau muslimatani, muslimani dua orang laki-laki muslim, muslimatani dua orang perempuan Perempuan. muslim. Nah, ini yang alif nun ini ketika dia menjadi mansub adalah dengan iya nun. Mana ya slide-nya? Saya lupa lagi slide-nya. Ada ya di belakang kalau tidak salah. Jadi muslimah ini ya jadinya. Nah ini Pak. Waladani menjadi waladaeni. Hmm. Nah, ini perubahan yang ini. Isim-isim mu'rab dan tanda perubahan. Nah, ini. Nah, di slide yang ini. Kalau yang Hmm. di slide yang ini, jadi kita bisa paham berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il itu tidak ada dari yadribani menjadi yadribaeni, nggak ada. Jadi Karena kalau di adribani ya. dalam, nah itu, kalau di dalam fi'il itu, kalau yadribu dimasuki an atau dimasuki lam, buang nun saja. Lam Oh, yadriba atau lan yadriba atau an yadriba. Tidak menjadi an yadribaeni. Bukan. Itu khusus untuk isim, Pak. Ya iya. nun itu adalah Hmm. mansub dan majrurnya khusus untuk isim musanna gitu. Hmm. Nah, jadi kalau isim musanna mansub dan majrurnya bukan hazfun nun, bukan buang nun, bukan, tetapi berubah dari alif nun menjadi iya Ya, Nun. iya nun. Nah, ini jadi mudah-mudahan tidak apa namanya tidak tercampur aduk lagi ya pemahaman isim dan fiilnya gitu. Karena emang Hmm. itu yang biasa Ya. agak sedikit bingung itu kok dari yadriba kalau ya jadi mansub yadriba ini ya, ya memang sering pertanyaan seperti itu karena kita apa namanya tercampur pemahamannya antara memahami kata kerja dengan memahami kata benda atau nomina gitu. Makanya Benar. dipisahkan saja. Kalau alif nun nanti jadinya ya nun kalau pada Hmm. isim. Kalau Hmm. alif nun pada kata kerja buang nunnya saja, jangan Hmm. dirubah-rubah lagi begitu. Hmm. Begitu Ya, ya. Bapak Mulyawan Santosa. Ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan coba ke latihan langsung kepada Al-Qur'annya. Nah, Jadi biar paham langsung kepada praktek ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dulu untuk materi hari ini. Kita akan lanjutkan pada hari Selasa ya, kalau tidak salah ya. Kita Selasa dan Kamis. Betul. Selasa dan ya. Kamis untuk daurah ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Kita tutup saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil muhadharah at-taliyah. Sampai jumpa di muhadharah selanjutnya. Bangsa.